Itu yang bikin saya sedih dan penekanan-penekanan SPPG, kepala SPPG ini yang membuat juga kita udah bekerja dengan baik, bekerja dengan full, tapi anak buah saya ini banyak ditegur, ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin, plus pribadi saya pun, saya tuh dihina secara fisik bahwa Bu Ira tidak punya kompeten, tidak punya tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang air. Jadi kenapa larinya ke fisik gitu loh? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai kita orang timur. Mitra Dapur sudah mengeluarkan modal sampai detik ini sepeser pun tidak dibayar, sepeser pun, benar-benar nol. Total kerugian kita sejauh ini, total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp975.375.000. Yaitu pada bulan Desember tahun lalu. Setelah ada pengurangan pun, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar 2.500. Jadi dari 15.000 dipotong 2,5 menjadi 12.500, dan dari 13.000 dipotong pula 2.500 setiap porsinya. Kemudian setelah kejadian itu, Ibu Ira baru mengetahui pula ternyata dari pihak BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000. Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalih adanya invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan. Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai. Kemudian kami juga baru mendapat info terkait pencarian tahap 2 sudah dicairkan juga oleh pihak BGN, tapi tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Selain ketidakjelasan tersebut, kami juga menyesali tindakan dari kepala SPPG yang dimana tidak terdapat keterbukaan terkait pengiriman dan penerimaan makanan ke sekolah. Awalnya, hal tersebut merupakan tugas kami. Namun dari pihak SPPG meminta kami tidak turut campur dan fokus dalam kegiatan menyiapkan makanan. Bahkan kami tidak diperkenankan untuk mengetahui penyusunan pertanggungjawaban yang diajukan ke BGN, sehingga banyak sekali hal-hal yang ditutup-tutupi, terutama tentang penyusunan pertanggungjawaban. Maka terhadap tindakan yayasan yang tidak membayarkan sepeser pun hak klien kami dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini, Harilau akan mengambil langkah hukum baik gugatan perdata maupun laporan polisi. Namun kami harap konferensi pers ini kiranya dapat membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa program MBG ini merupakan program yang sangat baik. Namun saat pelaksanaannya banyak hal-hal yang tidak sesuai dan sangat rentan dipermainkan oleh oknum-oknum. Sehingga kami harap pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan juga kami harap mohon segera diluncurkan tempat aduan untuk program MBG. Karena kami yakin bukan Ibu Ira saja yang mengalami hal-hal seperti ini. Kami yakin masih banyak orang-orang di sana yang mengalami hal demikian. Sekian dari kuasa hukum saya, kuasa hukum. Mungkin dari Ibu Ira ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Selamat sore kepada semua. Itu
memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini. Tapi saya pun dalam hari pertama dalam pelaksanaannya itu juga banyak saya bicara dengan SPPG, karena ditunjuk SPPG itu adalah kepala dapur, yang dimana awalnya saya tidak tahu bahwa kepala dapur itu tanggung jawabnya sejauh apa, karena saya tidak dijelaskan dan proses jalan aja gitu loh. Jadi ya udah, kita ngadain makan sampai dengan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu ada 19 sekolah. Tapi dalam prosesnya kita harus mengadakan bahan semuanya. Memang itu kewajiban saya sebagai dapur. Dengan informasi yang tadi disampaikan oleh lawyer saya, bahwa tiba-tiba di dalam perjalanan pada saat saya ada penagihan, ada info, ada perubahan dari harga, yaitu 13.000. Di mana 13.000 itu adalah dibagi anak-anak TK, PAUD, SD kelas 1 sampai kelas 3 itu 13.000, dan baru yang kelas 4 sampai kelas 6 itu 15.000. Tapi ahli gizi pun yang ditunjuk oleh dari tim kami di Rawajati ini tidak mengarahkan juga kalau berubah, dia tahu kalau berubah harga, ternyata porsinya tuh sebenarnya harus berubah. Beda antara yang PAUD sampai kelas 3, di mana kelas 4 sampai kelas 6 itu beda porsinya. Nah, di sini saya harus tetap menyediakan dan ditekan harus memenuhi itu semua bahan. Kalau bahan itu kurang, saya dimarahin, pihak dapur saya dimarahin, staf-staf saya dimarahin oleh SPPG. SPPG-nya juga menurut saya kooperatifnya itu hanya di WA dan WA, tapi tidak ada briefing, tidak ada pengarahan, tidak ada informasi bahwa saya harus menandatangani pada saat makan gratis ini, box itu sudah sampai ke sekolah. Itu harusnya kan menurut saya harus menyatakan menandatangani apa yang sudah saya distribusikan, yang saya sudah masak. Dan yang tadi disampaikan, untuk saya ajak untuk duduk bareng menyelesaikan administrasi keuangan, apa yang harus saya penuhi sehingga saya punya hak yang harus dibayar berapa, itu pun tidak direspon dengan baik. Jadi antara yayasan dengan SPPG mengatur sendiri pertanggungjawaban apa semua dokumen. Saya dituntut kirim invoice, tapi invoice-nya selalu salah. Jadi yang benar itu seperti apa saya nggak tahu. Tapi dilalah saya tiba-tiba tahu bahwa uangnya cair ke yayasan, ya saya konfirmasi ke yayasan, baru dia mengakui bahwa benar uangnya sudah cair, tapi nanti ada hitung-hitungan ini. Saya juga kaget karena di dalam perjanjian kontrak segala sesuatunya langsung dari BGN turun ke yayasan. Nanti akan saya transfer langsung ke Bu Ira, ke rekening, karena di dalam perjanjian itu ada rekening saya, ada rekeningnya yayasan. Nah, itu yang bikin saya sedih, dan penekanan SPPG, kepala SPPG ini yang membuat juga kita udah bekerja dengan baik, bekerja dengan full, tapi anak buah saya ini banyak tegur, ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Plus pribadi saya pun, saya tuh dihina secara fisik dalam bentuk WA, bahwa Bu Ira tidak punya kompeten, tidak punya tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang air. Jadi kenapa larinya ke fisik gitu loh, padahal tapi saya melihat di mana orang pintar, orang hebat sekalipun, kalau attitude, adabnya tidak dijalankan, itu yang membuat saya sayangkan sekali pihak
BGN yang sudah mempercayakan kepada SPPG yang hebat ini di Rawajati, tapi secara di lapangannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai kita orang timur. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sedihkan, orang yayasan ini awalnya baik dan selalu mengejar-ngejar saya saat pertama dapur saya ini adalah resto. Saya jadikan menjadi figur untuk dapur, di mana informasinya dapur ini adalah percontohan, tapi kenyataannya sampai detik ini baik pembayaran tahap pertama maupun yang kedua tidak terrealisir sepersen pun tidak ada, sehingga saya merasa bahwa dizolimi sekali gitu loh, dalam arti itu uang semua tuh saya keluarkan, saya belanjakan, saya merasa bahwa uang itu untuk anak-anak makan gratis dengan senang, dengan bahagia dia makan, omprengannya balik ke sini bersih, habis. Saya dipuji pada saat tes food, saya dibilang bahwa makanannya enak oleh orang BGN, oleh tim dari wali kota dan dari perwakilan dari BGN. Tapi kenyataannya yang diperlakukan oleh SPPG dan yayasan itu sangat tidak sesuai dengan hati saya ya, karena bayangkan pada saat mau Lebaran saya harus bayar gaji, pinjaman, ke komitmen pengembalian kepada investor itu nihil. Yang ada saya tersudut, dari yayasan tidak, dari investor menyayangkan dan menuntut saya gitu loh. Makanya hari ini saya minta tolong Adana sebagai lawyer saya untuk ditunjuk. Mudah-mudahan saya tidak ingin ada orang seperti kami, mitra-mitra dapur seperti saya juga merasakan hal yang sama, dan pihak BGN mohon lebih peka bahwa program yang sebagus dan seideal program Prabowo ini, sayang kalau kenyataannya apa yang seperti saya terima. Dan saya juga sudah sampaikan ke lawyer saya, bukannya saya tidak mau melanjutkan programnya Prabowo, tapi yang saya mau adalah saya itu menjalankan ini program, kan waktu itu kontraknya 5 tahun ya, setiap tahun dievaluasi. Saya akan masih mau berkontribusi dengan program pemerintah ini, tapi tolong saya diberikan perlindungan terhadap penunjukan yayasan siapa yang dari BGN yang sesuai dengan hati nurani, bahwa kami pihak dapur yang bekerja mati-matian dari pagi, siang, malam itu 24 jam menjalankan dapur untuk program BGN. Dan saya juga minta SPPG-nya pun yang bisa berkomunikasi enak dan bisa program ini bisa lancar gitu loh Pak. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang bisa dibantu sama pihak BGN. Oke, cukup. Ya, mungkin kita berikan 3 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Ini status dapurnya sekarang gimana sih? Kosong? Ya, jadi seperti ini. Terakhir kita itu menjalankan program BGN ini kan sebelum Lebaran. Ya kan? Nah, minggu lalu, Jumat, saya bertemu dengan pihak yayasan, bertemu juga dengan pihak Koramil, bertemu juga dengan pihak SPPG di sini, menanyakan keberlanjutan
program ini seperti apa di Dapur Kalibata. Mengingat kita sudah tidak bisa lagi menyetok, kita tidak bisa lagi memberikan modal. Karena 2 tahap, 60.000 porsi, kita tidak dibayar spesial pun. Kita tanya bagaimana. Setelah kemarin ketemu, mereka bilang kita perlu mengajukan invoice. Kita sudah ajukan invoice, sampai sekarang pun tidak dibayarkan. Nah, maka dari itu akhirnya kami sepakat untuk mengakhiri program makan bergizi gratis di Kalibata ini. Nah, saya tidak tahu kelanjutannya gimana, apakah dari pihak yayasan menunjuk dapur lain apa seperti apa, tapi yang jelas dapur ini sudah tidak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis. Sampai kalau misal memang akan ditunjuk lagi, ya kita tadi berharap semoga yayasannya diganti dan SPPG-nya diganti yang lebih terbuka dan lebih adil. Sejauh ini kontrak Ibu Ira dengan yayasan. Payung hukumnya dengan yayasan. Saya sudah somasi, saya sudah ketemu, saya sudah ajukan hak tagih, dan saya pun sudah ke BGN untuk mengkonfirmasi ini. Dan sampai sekarang memang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi. Mitra dapur sudah mengeluarkan modal sampai detik ini sepeser pun tidak dibayar. Sepeser pun, benar-benar nol. Kita sudah keluarkan modal untuk beli bahan, sewa mobil, listrik, gas, sewa tempat, renovasi ini semua tidak dibayarkan sepeser pun. Nol, benar-benar nol. Total kerugian kita sejauh ini, total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp975.375.000. Baru 2 tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke media, coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru 2 tahap saja sudah seperti ini. Berarti sudah harus ada pembetulan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depannya tidak lagi seperti ini. Mungkin pertanyaan terakhir? Ya. Adakah perjanjian yang surat yang dibuat Ibu sendiri, perjanjian kerjasamanya seperti apa? Perjanjian kerjasama ada, Pak. Di sini ada. Di sini ada. Rincian pembayaran itu berapa sih, Mas? Yang dijanjikan itu berapa per bulannya? Jadi gini, kalau misalnya dijanjikan per bulan, itu kita tidak tahu. Kita tahu hanya proporsi. Karena tadi saya bilang, semua pertanggungjawaban kita tidak diberitahu. Jadi ketika kita cuma tahu, Ibu Ira cuma tahu di sini, data dari SPPG malamnya, kita harus masak 3.000 porsi misalnya. Besok pagi kita masak 3.000 porsi. Dikirimnya dan diterimanya kita tidak diberitahu dan tidak dilibatkan. Dan pada saat klaim ke BGN kita pun tidak diberitahu dan tidak dilibatkan. Jadi kita tidak tahu nih sekarang berapa sebenarnya sih yang sudah diklaim sama mereka. Sampai detik ini kita tidak tahu, tidak diberitahu. Begitu. Ada apa yang isu itu, Pak? Isu apa, isu tentang pengantaran bahan jadi kalau tidak sesuai dengan SOP itu benar, Pak? Maksudnya? Pengantaran bahkan kemana ke yang bersangkutan nggak melalui ibu apa lewat yayasan lain? Nah, enggak. Jadi seperti ini. Kalau dalam perjanjian, tugas Ibu Ira juga untuk mengantarkan. Tapi saat praktek di lapangan, kita tidak boleh ikut campur dalam pengantaran ya Bu ya? Itu orang SPPG-nya. Orang SPPG-nya yang punya grup di dalam handphonenya itu kepala sekolah dari yang didistribusikan, dan di situ udah ada komposisinya. Jadi SPPG-nya, kepala dapurnya yang berkomunikasi dengan kepala sekolah. Benar-benar dari kasih tahu ini sistemnya Rembas, apa sistem mitra dapur yang terzolimi seperti Ibu Ira. Itu tuntutan kita, apalagi ke pemerintah. Ini berbahaya sekali soalnya. Gitu? Oke, saya cukup. Terima kasih.